Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore yang sangat menggembirakan, bisa berjumpa dengan peneliti Belanda asal Indonesia yang sekarang ini baru proses menyelesaikan disertasi. Beliau Bu Zaim, salah satu dosen di perguruan tinggi terkemuka di Jawa Tengah, yang sedang meneliti tentang 9 petani Kartini Kendeng. 9 Kartini Kendeng. Secara kawasan, tentu bicara Kartini Kendeng dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang kecil dalam konteks objek kajian, tapi dalam konteks dampak benar-benar memiliki dampak yang sangat luas. Bahkan tidak hanya Rembang yang akan merasakan, dan tidak hanya Jawa Tengah, Indonesia, atau tidak hanya Asia, tapi seluruh dunia akan merasakan dampak dari kerusakan ekologi yang sekarang ini sedang diperjuangkan oleh 9 petani kendeng. Menarik, sore ini saya bisa berjumpa dengan Bu Zaim. Semoga tabah dan sabar menjawab pertanyaan saya, Bu. Sayang keilmuan yang kalau mestinya bisa kita nikmati bersama untuk antisipasi pembacaan kita terhadap kondisi lingkungan, kalau tidak kita nikmati ilmu ini, karena ini bermanfaat tidak hanya untuk lingkungan hidup dalam konteks manusia, tapi juga untuk lingkungan hidup dalam konteks makhluk-makhluk yang lain yang terlibat atau berada dalam ruang kesemistaan atau ruang kealaman ini. Baik, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan pada Bu Zaim, mengapa Ibu tertarik melakukan penelitian dengan tema petani kendeng ini, Bu? Terima kasih. Sebetulnya ketika saya ditanya mengapa tertarik, ini sepertinya memang Allah mengarahkan saya ke jalan ini. Jadi saya itu tersesat, tapi saya mengatakannya tersesat di jalan yang benar. Pada awalnya semua bermula ketika saya akan melanjutkan S3, mendapatkan beasiswa dari MORA, dari Kementerian Agama Indonesia. Bidang ilmu saya adalah linguistik Arab. Sehingga ketika saya sudah mendapatkan beasiswa, saya mencoba untuk melamar beberapa profesor di luar negeri terkait kajian saya. Saat itu kajian saya tidak jauh dari literatur Arab. Tapi kemudian dari sekian proposal yang saya ajukan, hanya satu profesor yang menjawab, tapi beliau tidak mengatakan iya atau tidak, menerima proposal saya atau tidak, tapi beliau mengajak saya untuk bertemu. Karena kebetulan pada saat itu beliau sedang berada di Indonesia dan memberikan saya waktu untuk bertemu di Yogyakarta. Akhirnya karena ini mungkin ya jalannya harus seperti ini, saya ke Jogja bertemu beliau. Kemudian beliau meminta saya untuk menceritakan apa sih isi dari penelitian kamu, proposal ini. Waktu itu saya tertarik dengan etika ilmiah yang ada pada turos Islam. Kalau sekarang kita mungkin ada etika bagaimana kita mensitasi tulisan orang, ini kan menjadi satu etika akademik yang harus kita jaga. Sementara kita kita menganggap bahwa itu adalah satu produk barat. Sementara kita dalam Islam, khazanah keilmuan kita itu sudah bisa kita katakan lebih tua dalam tanda kutip dari tradisi barat sendiri. Bagaimana sih etika keilmuan, etika akademik yang muncul dalam kitab-kitab turos. Nah, beliau mengatakan kalau kamu mau ikut saya nggak akan bimbing kamu tema ini. Tema ini menurut beliau tidak menarik. Tentu saja saat itu saya kemudian down. Ini dikatakan tidak menarik, sementara yang ada dalam pikiran saya adalah idealisme, linearitas dengan kajian yang selama ini saya geluti gitu kan.
Iya. Akhirnya kemudian beliau mengatakan, oke, tapi saya melihat kamu bisa untuk saya ajak bekerja sama, kata Profesor Franz waktu itu. Tapi kalau kamu mau, kamu harus bicara atau meneliti tentang lingkungan. Aduh, saya bilang ini menarik, tapi saya sendiri merasa saya tidak punya background tentang lingkungan atau bangunan ekologi dalam Islam yang betul-betul bisa difahami orang dengan baik gitu ya. Saya merasa ini saya banyak kekurangan lah di sini. Cuman kalau bicara tentang bagaimana Islam itu bicara tentang lingkungan secara umum, ada gambaran karena kita kan hidup, saya sendiri hidup dengan tradisi keilmuan Islam tidak hanya 1-2 tahun, tapi kita sudah bergelut lama begitu. Mungkin selama ini pemahaman kita terkait etika ekologis itu hanya terbatas pada pemahaman yang pendek, misalnya tentang toharoh itu kita tidak sampai pada kenapa toharoh itu selalu ada di bab pertama dalam kitab-kitab fikih. Kita tidak sampai diajarkan ketika kita belajar fikih bab toharoh itu tidak sampai diajarkan bagaimana kita caranya menjaga resource alam supaya air itu selalu ada. Kita ini umat Islam paling membutuhkan air karena itu adalah media utama untuk beribadah, bersuci, mau sholat paling tidak 5 kali. Kalau dihitung satu orang dalam satu hari berwudu 5 kali hanya untuk sholat fardu saja, itu sudah berapa galon yang dia butuhkan. Sementara kita tidak hanya sholat fardu, ada sholat duha, ada sholat tahajud. Berarti air itu menjadi sumber utama, terlepas dari memang kita harus mengakui bahwa air itu kebutuhan utama. Tapi dalam tataran teologis kita, fikih, itu kita harusnya diarahkan ke sana. Kenapa kok toharoh di bab pertama? Tidak hanya pemahaman bahwa kita menghadap Allah itu harus dalam keadaan suci, tapi harusnya lebih jauh. Kita itu diajarkan bagaimana caranya kita mengamankan sehingga resource atau sumber air itu selalu tersedia, sehingga kita tidak sampai pada pilihan kedua bertayamum kan begitu. Nah, itu yang ada dalam bayangan saya. Karena ini saya kira mungkin Allah mengarahkannya ke sini. Oke, saya terima, saya bilang, tapi saya butuh waktu untuk memikirkan kira-kira apa. Dilala 1 tahun sebelumnya saya itu pernah ikut ICIS 2017 ya. 2017 itu diajak untuk satu panel bicara tentang agama dan lingkungan. Agama dan lingkungan, saya juga posisinya sama, dilamar atau diajak teman, ayo mbak ngisi satu panel, kurang satu lagi lah biar ada ceweknya, dia bilang begitu. Tapi panel kita tentang lingkungan. Nah, terus aku suruh bicara apa? Saya bilang saya bukan ahlinya. Udah mbak, ayo nanti saya bantu. Dalam kondisi kepepet begitu, kemudian harus membaca. Akhirnya saya terbersit untuk meneliti tentang perempuan-perempuan pembatik yang di Colo ya, Muria sana. Mereka ada satu komunitas Manjing Werni namanya. Mereka itu hanya menerima batik dengan corak alam. Mengapa? Karena dari hasil penelitian saya, karena mereka ingin memberikan edukasi kepada masyarakat yang mulai lupa terhadap kekayaan alam karena memang sudah ekstinct, sudah tidak ada. Misalnya yang dikenal di masyarakat Muria saat ini mungkin buah apa itu Gus yang kalau orang hamil makan itu yang merah-merah itu Pura-pura delima. Bukan, kalau orang hamil katanya makan itu nanti anaknya jadi ganteng. Saya lupa apa itu. Parijoto ya? Parijoto kayaknya. Parijoto. Ya, Parijoto. Nah, itu mungkin dikenal menjadi oleh-oleh. Tapi sebetulnya ada flora dan fauna lokal yang kemudian mulai punah karena kerusakan alam di sana. Nah, komunitas batik ini mencoba untuk menghidupkan kembali dalam bentuk pesannya dalam bentuk batik. Ini loh, ada kekayaan lokal Muria yang kalian harus tahu. Maka saya melihat ini luar biasa. Ya karena saya pernah meneliti tentang itu, saya bilang ke Pak Franz waktu itu, oke, saya terima, tapi saya butuh waktu. Artinya saya akan mencoba melihat bagaimana kira-kira proposal saya tidak hanya sekedar menarik, eye catching gitu, temanya menarik, tapi memang betul-betul bermanfaat kan gitu. Ini dalam 1 bulan saya masih berpikir, beliau itu sudah email saya,
bagaimana tawaran saya, kamu mau nggak? Sudah di email saya, waduh. Tapi memang menarik dari Arturos yang melangit bisa menjadi berada di bumi. Benar. Iya. Tapi yang tidak bisa saya pahami tentang peran Kartini Kendeng itu kaitannya dengan kajian ini gimana? Ya, baik. Jadi itu kemudian saya akhirnya menulis proposal bagaimana perempuan-perempuan ini, kajian ekofeminis ya, perempuan-perempuan berkontribusi terhadap Eko-Islam. Pak Frans sudah mengatakan saya tertarik dengan tema kamu, tapi karena Pak Frans itu bukan ahli ekofeminis, beliau mengatakan kita harus mencari tim lain, karena memang kalau di luar negeri itu disertasi adalah bagian dari pekerjaan tim. Mereka sebagai supervisor tidak menganggap bahwa up and down, tapi kita adalah tim gitu. Jadi beliau mengatakan jadi tidak seperti di Indonesia. Ada perbedaan memang. Kalau di Indonesia itu pembimbing itu seperti hakim. Iya. Ya. Sampai saya sendiri malas melanjutkan karena dihakimi. Yeah. Sebagai intelektual yang bebas, saya tidak nyaman dihakimi itu, sehingga nggak saya lanjutkan. Saya terbitkan aja langsung tanpa harus saya selesaikan. Iya, mungkin. Tentang buku suluk itu. Yeah. Tapi yang menarik, kalau di sana rata-rata profesor itu juga masuk dalam tim riset di situ. Iya, jadi beliau mengatakannya bukan sebagai pembimbing, tapi kita tim. Sampai beliau untuk meyakinkan bahwa kita bisa bekerja sama. Beliau bilang, kamu nyaman nggak kerja sama saya? Gitu, karena kita akan bersama selama 4-5 tahun. Kalau kamu tidak nyaman, kita nggak bisa kerja. Seperti itu. Jadi memang harus betul-betul mix and match-nya betul ketemu, sense kita frekuensi kita ketemu gitu. Tim profesor itu tim building untuk mendapatkan pengetahuan bersama. Iya. Kalau di sini pembimbing untuk menghakimi sesadis-sadisnya. Jadi ada kekerasan verbal sebenarnya kalau di Indonesia ini pembimbing. Kekerasan akademik. Kekerasan intelektual. Tapi mungkin kita pending dulu. Setelah azan kita lanjutkan ini.